Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Adin Saputra. Ini 1805010207, program studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan UAS dan UTS yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Muhammad Imran SMAK dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Adapun fokus pembahasan yang pertama, analisis lingkungan dan bisnis CP sinergi karya abadi. Kedua, analisis terhadap arus kas CP sinergi karya abadi. Tiga, analisis risiko dan analisis lain yang diperlukan dalam pemberian pinjaman atas CP sinergi karya abadi. Profil singkat. Pada mulanya sebelum berdiri industri percetakan regional tertanggal 02 Maret 2020 dirintis dan berdiri sebuah perseroan komunitas yang bernama dengan CP sinergi karya abadi yang berduka di Kota Kendari. CP sinergi karya abadi didirikan oleh 5 orang perseroan sebagai pemegang saham penuh di perseroan komunitas CP sinergi karya abadi. Adapun nama-namanya diantaranya ialah Tuan Sultai SPD, Nyonya Dr. Haja Eni Komarudin SI, Tuan Ngajiman SE, Tuan Zainal Abidin PT, dan Tuan Muhammad Koli. Perseroan CP sinergi karya ini adalah inisiatif bersama kelima pemegang saham, di mana Tuan Sulkani sebagai direktur utama untuk membangun dan menjadikan percetakan yang dapat bersaing dan unggul dalam keterlibatannya menjadi sebuah percetakan yang berdikari dan maju. Melihat kondisi saat itu 8 tahun lalu masih sedikit percetakan baliho, jadi teman-teman pemegang saham melihat peluang, dan tahun lalu masih sedikit percetakan baliho. Kebutuhannya ini sangat bagus, akhirnya dirumuskan pembuatannya karena melihat perkembangan pasar terhadap kemajuan pemerintahan konsumen akan jasa dan penawaran yang diberikan oleh percetakan CP sinergi karya abadi. Maka pada tahun 2016 berkembanglah industri percetakan yang elegan. Saya bergantian nama dari CP sinergi karya abadi yang bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nasution, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Hingga sampai saat ini industri percetakan elegan masih tetap eksis dan terus berbenah menuju perkembangan dan kemajuan percetakan sebagai visi misi yang ditetapkan oleh perusahaan di awal. Baik, selanjutnya adalah analisis lingkungan dan bisnis CP sinergi karya abadi. Letak perusahaan ini berada pada posisi strategis yang dimana kebutuhan masyarakat terkait percetakan saling minati dan mendatangkan omset penjualan yang cukup banyak. Pabrik percetakan ini tidak mencemari lingkungan sama sekali karena sisa limbahnya hanya berupa bahan kertas maupun plastik, di mana sisa bahan yang tidak terpakai langsung akan dibuang ke tempat sampah. Kemudian pabrik juga tidak mengeluarkan bau busuk yang dapat mengganggu karena ruangan percetakan yang terpisah sendiri, sehingga bau yang ditimbulkan oleh cairan tinta tidak sampai menyengat ke ruang depan dan tercium oleh konsumen yang datang di percetakan. Oke, selanjutnya analisis terhadap arus kas. Arus kas flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Dari sini saya melaporkan bahwa di tahun 2017 penerimaan kas keterangan penjualan peralatan ATK sebanyak 117.200.000 rupiah. Penjualan baliho, spanduk dan sejenisnya 256 juta rupiah. Selanjutnya penjualan fotokopi dan print 84 juta 500 rupiah. Total 457 juta 200.500 rupiah. Dari data yang saya dapatkan untuk penerimaan kas per tahun 2019 yaitu 450 juta 200.500 rupiah. Tidak ada penjualan aktiva atau penerimaan lainnya kebutuhan terhadap laporan lain. Kita ini hanya terus menjual hasil produksi jasa industri percetakan. Pengeluaran kas keterangan biaya mesin percetakan 300 juta, biaya mesin fotokopi 30 juta, biaya komputer 6 juta, gaji karyawan 67.200.000, biaya lain-lain 6.400.000, biaya bahan percetakan 20 juta, biaya
ATK 11.200.000, biaya WiFi 8.400.000, biaya listrik 6 juta, biaya air 7.400.000, biaya pengambilan pribadi 10 juta, total 407.200.000 rupiah. Analisis risiko dan analisis lain diperlukan dalam pemberian pinjaman atas CV Sinergi Karya Abadi. Pertama, analisis risiko kredit CV Sinergi Karya Abadi pertama terkait dengan usaha dengan penjualan kepada pihak yang membutuhkan jasa tersebut kepada masyarakat dan semua kalangan dengan memberikan pelayanan terbaik dengan prinsip kehati-hatian. Kedua, analisis risiko likuiditas. CV Sinergi Karya Abadi mengelola risiko likuiditas dengan cara memastikan sebisa mungkin bahwa perseroan selalu memiliki dana yang cukup untuk memenuhi rehabilitasinya pada saat jatuh tempo, baik itu dalam keadaan normal maupun kondisi dana yang ketat, tanpa harus mengalami risiko kerugian yang tidak pantas. Ketiga, analisis risiko pasar CV Sinergi Karya Abadi. Industri produk sempat mengalami penurunan omset karena banyaknya para pesaing di bidangnya, tetapi selalu memperbaiki kesalahan dan menerapkan kualitas terbaik kepada konsumen.